Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan membahas terkait proposal seminar pelatihan dengan tema From Zero to Heights, strategi membangun CV dan LinkedIn yang powerful. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada Afianti Nurfaidah, yang kedua ada saya sendiri, Pita Irman Hikmayanti, yang ketiga ada Sobotan Nisa Nazifatullah, yang keempat ada Silvi Septiani, dan yang kelima ada Yunika Aulia. Oke, baik. Selanjutnya ada latar belakang mengapa kita mengadakan seminar ini. Itu dunia kerja saat ini itu kan semakin kompetitif ya, dari mulai CV yang bagus, dari pengalaman. Nah, ribuan fresh graduate ini mengirim banyak lamaran setiap tahun, tapi sering berujung pada penolakan. Padahal perusahaan juga kesulitan menemukan kandidat yang tepat. Masalah utamanya bukan kurang kompetisi, melainkan ketidakmampuan berkomunikasi dengan bahasa pasar kerja modern. Dengan bahasa pasar kerja modern itu berfungsi banget nih kalau misalnya CV yang baik itu akan di-ACC sama HRD-nya. Dua kunci utama dari seminar yang bakal kita lakuin itu latar belakangnya itu CV dan pembangunan profil LinkedIn. Boleh selanjutnya. Api lanjut, Pi. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada fakta di lapangannya. Yang pertama itu ada 75% CV langsung ditolak oleh sistem atau ATS karena format dan kata kunci yang tidak tepat sebelum sempat dilihat oleh mata manusia. Kedua, ada 8-10 rekruter aktif menggunakan LinkedIn untuk mencari kandidat potensial. Namun, kebanyakan profil hanya berisi informasi yang minim dan tidak mencerminkan personal branding yang kuat. Yang ketiga, ada banyak pencari kerja menghabiskan waktu untuk mengirimkan lamaran tanpa pernah memahami apa sih momen kritis 7 detik pertama di mana seorang HRD memadai CV mereka. Nah, selanjutnya ada apa sih solusi dari kasus tersebut? Kondisi ini menciptakan missing link antara pemilik kemampuan menjualnya dengan efektif. Bakat hebat pun bisa tak terlihat jika dikemas bisa saja. Seminar ini hadir untuk membangun personal branding digital yang kuat. Peserta akan dibimbing mengubah diri dari percaya kerja pasif menjadi magnet peluang aktif, bukan lagi mengejar lowongan tetapi dilirik oleh yang tepat. Ini bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan dan unggul dalam dunia karir modern. Cukup, kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuannya itu membangun kesadaran. Selanjutnya ada memberikan pemahaman mendalam. Terus selanjutnya itu ada meningkatkan keterampilan praktis. Selanjutnya ada mendorong aksi langsung, dan yang terakhir ada memperluas jejaring. Terus selanjutnya ada manfaatnya itu memberikan peluang dipanggil wawancara, efisiensi waktu dan tenaga dalam melamar kerja, hingga peningkatan rasa percaya diri melalui CV dan LinkedIn yang profesional. Peserta juga akan mendapatkan akses ke komunitas eksklusif, memperoleh keterampilan personal brand bernilai jangka panjang, serta menjadi bagian dari upaya yang meningkatkan daya saing generasi muda. Lanjut. Baik, selanjutnya itu ada rangkaian kegiatan. Yang pertama, kita akan gimana sih cara membuat CV yang lulus seleksi robot dan membuka HRD dalam 1 menit pertama. Yang kedua, kita akan menggunakan formula mengubah LinkedIn dari sekadar profil biasa menjadi magnet lowongan kerja. Dan yang tahap ketiga ada demo langsung, memperbaiki CV dan review profil LinkedIn oleh ahli tim. Adapun objek kegiatan kita itu menargetkan mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate. Selanjutnya ini tuh baru planning aja dari narasumber yang akan kita undang di seminar kita, yaitu Vina Andiana. Nah, beliau tuh
AMN. Nah, beliau juga sebagai content creator yang memotivasi para pelamar kerja atau fresh graduate yang kesulitan membangun CV atau membangun CV atau LinkedIn yang bagus begitu. Tapi ini masih proses konfirmasi atau tentatif. Nanti kalau misalnya seandainya ada ketidak sesuaian sama budget, kita akan merubah narasumber, tapi untuk materinya masih sama, yaitu membangun CV dan LinkedIn. Oke, selanjutnya ada waktu pelaksanaan. Di sini ada 3 rangkaian acara utamanya. Yang pertama itu ada seminar, kedua ada praktik pembukaan CV dan LinkedIn, yang terakhir ada ice breaking. Nah, ini waktunya di bulan Desember tahun 2025 pada pukul 1 sampai 4 waktu Indonesia Barat. Lokasinya ini ada di UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jabar. Selanjutnya itu ada susunan acara. Yang pertama ada registrasi peserta, kedua ada pembukaan oleh MC, ketiga ada sambutan ketua panitia, yang keempat ada sambutan pembina ataupun dosen ataupun pihak instansi, yang selanjutnya ada doa bersama. Sesi pertama membuat CV yang menarik dan profesional, terus ada materi struktur CV, kesalahan umum, menarik HRD, selanjutnya ada coffee break. Terus sesi kedua ada optimasi profil LinkedIn untuk karir masa depan. Selanjutnya ada materi yaitu foto profil, headline, pengalaman, skill, networking. Terus selanjutnya ada praktik langsung dan tanya jawab. Selanjutnya peserta membuat CV dan profil LinkedIn diambil oleh pemateri. Terus ada sharing dan testimoni peserta juga. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat dan foto bersama. Terus yang terakhir itu ada penutup acara. Nah, baik, adapun RRB yang pertama itu ada tipenya ada fixed cost sama ada variable cost. Untuk fixed cost sendiri kita ada di venue dengan untuk sekitar 4 jam di harga 3 jutaan, untuk trainer di harga 7 jutaan, untuk MC di harga 500.000. Nah, untuk variabelnya ada snack box. Di sini harganya 20.000. Kita akan mengambil sebanyak 120 orang, jadi 2.400.000. Selanjutnya ada souvenir. Souvenirnya harganya 5 ribuan, tapi kita akan membeli sebanyak 100, jadi 500.000. Selanjutnya ada banner dengan ukuran M, harganya 50.000, dan door prize untuk 3 orang pemenang di harga 20.000, jadi 60.000. Nah, harga total keseluruhannya yaitu di 13.510.000. Adapun gimana sih cara menghitungnya? Ada total cost di mana fixed cost ditambah variable cost dikali 100, yaitu 10.500.000 ditambah 3.010.000 dikali 100.000, yaitu totalnya 311.500.000. Untuk cost per personnya berarti di 311.500.000 dibagi 100 orang, yaitu sekitar 3.115.000 per orangnya. Untuk selling price-nya kita mengambil di margin 20%, yaitu jadi di 13.510.000 dikali 120% sama dengan 16.212.000 dibagi dengan target peserta yaitu sebanyak 100 orang menjadi 162.120, atau kita bulatkan menjadi 163.000. Untuk BEP BEP-nya untuk kita mencapai titik imbas di BEP yaitu sekitar 10.500.000 dibagi 163.000 dikurangi 30.000, yaitu sebanyak 79 orang. Jadi kita untuk mencapai titik BEP, peserta yang harus datang di seminar sebanyak 79 orang dari 100 orang peserta. Nah, untuk plan B-nya kita ada dengan menggunakan dari sponsor sebanyak 20%, yaitu penghitungannya di mana fixed cost dikali 20% dari sponsor, yaitu 10.500.000 dikali 20%. Jadi dari sponsor itu kalau 20% sebanyak 2.100.000. Nah, untuk apabila ada sponsor, maka harga tiketnya
kita mengurangi, yaitu dari 10.500.000 dikurang 2.100.000 sebanyak 8.400.000. Apabila ada sponsor, maka harga tiketnya menjadi hanya 137.000, tetapi untuk BEP-nya partisipasinya harus tetap di 79 orang. Oke, baik, selanjutnya ini ada bentuk kerjasama dan paket kerjasama. Jadi karena di plan B itu kita mengajukan sponsorship, jadi ini kriteria yang akan diterima atau benefit yang akan diterima sama sponsorship. Yang pertama, bentuk kerjasamanya itu memberikan bantuan berupa uang, fasilitas dan barang, bersedia mengikuti rangkaian acara yang telah disusun panitia, memberikan bantuan dan publikasi acara seperti promosi dan lain-lain, memberikan bantuan berupa konsumsi kegiatan. Paket kerjasamanya ada 4, ada platinum, gold, silver, dan bronze. Nah, ini levelnya ada 4 karena nanti tingkatan dana yang diberikannya berbeda. Platinum ada 5 juta, gold 3 juta, silver 2.500.000, dan yang terakhir bronze itu di 1 juta. Oke, selanjutnya ini benefit yang bakal didapat itu ada penempatan logo dari sponsorship di spanduk, backdrop, poster, auto video, annual report, dan adlibs. Kalau buat adlibs dari semua kategori paket itu dapat semua, atau nanti MC bakal terus mempromosikan. Nah, kalau untuk ukurannya ini di bagian bawah ada paket kerjasamanya, ini ukurannya ada S, M, L, dan XL sesuai sama level yang diberikan sama sponsorship. Oke, selanjutnya ini ada struktur kepanitiaannya sendiri. Ada kita Irman Rimbanti sebagai ketua pelaksana, Sofatunisa sebagai sekretaris, dan saya sendiri Afianti sebagai divisi acara. Ada Yunika Uliarama sebagai divisi Pub Dekdok, dan yang terakhir ada Silvi Septiani sebagai divisi Humas. Mungkin sekian terkait presentasi proposal seminar dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.